Satu keputusan bisa mengubah suasana ekonomi sebuah negara, membuat cicilan rumah terasa ringan, atau justru membuat harga kebutuhan sehari-hari melambung. Semua itu berawal dari sebuah angka. Angka yang tampak kecil namun menggerakkan roda perekonomian dari Sabang sampai Merauke. Hari ini kita menyusuri perjalanan angka itu. Suku bunga. Halo semuanya, selamat datang kembali bersama aku, Balkis. Dan di video kali ini kita akan mengenal lebih jauh apa itu kebijakan moneter. Di video lain, kita akan membahas kebijakan fiskal. Kebijakan moneter adalah cara sebuah negara menjaga stabilitas harga, menahan inflasi agar tidak melonjak, sekaligus menjaga aktivitas ekonomi tetap bergerak dan lapangan kerja tetap tersedia. Keduanya seperti dua sisi timbangan yang seringkali sulit diseimbangkan. Mari kita mulai. Kenapa kebijakan moneter itu penting? Dalam kehidupan sehari-hari, kita menemukan kebijakan moneter dalam bentuk paling sederhana. Bunga tabungan, bunga pinjaman, dan kredit. Menabung, mendapat bunga, meminjam, membayar bunga. Jadi, bunga bertindak sebagai harga uang. Saat harga uang itu mahal, di mana bunga itu tinggi, orang cenderung menahan pengeluaran dan memilih menabung. Saat harga uang murah atau bunga rendah, orang cenderung meminjam untuk membeli mobil, merenovasi rumah, atau memperluas usaha. Inilah alasan suku bunga menjadi titik kendali penting dalam perekonomian. Lalu siapa sih yang mengatur kebijakan moneter? Di banyak negara, tanggung jawab kebijakan moneter berada di bank sentral. Di Amerika Serikat, lembaga ini dikenal sebagai Federal Reserve atau The Fed. Di Indonesia, kita mengenalnya sebagai Bank Indonesia. Bank sentral punya satu misi besar, yaitu mengendalikan jumlah uang beredar yang pada akhirnya akan menentukan tinggi rendahnya suku bunga. Tapi mengapa jumlah uang beredar begitu penting? Karena makin banyak uang beredar, maka suku bunga cenderung turun dan aktivitas ekonomi meningkat. Sebaliknya, uang beredar sedikit, maka suku bunga naik dan ekonomi mulai melambat. Suku bunga rendah memang mendorong konsumsi dan investasi, tapi efek ini tidak selalu baik. Jika perekonomian sedang lesu, suku bunga rendah dapat menggerakkan kembali produksi dan penyerapan tenaga kerja. Namun, bila perekonomian sudah berjalan mendekati kapasitas penuh, misalnya hampir semua mesin pabrik beroperasi dan tingkat pengangguran rendah, suku bunga rendah justru membuat permintaan lebih besar daripada penawaran. Hasilnya, inflasi meningkat. Karena itu, tugas bank sentral adalah menjaga keseimbangan. Cukup rendah untuk mendorong ekonomi, cukup tinggi untuk menahan inflasi. Lalu, apa saja sih alat utama kebijakan moneter? Bank sentral mengelola jumlah uang beredar dengan 3 instrumen utama. 1. Operasi pasar terbuka atau open market operation. Ini adalah alat yang paling sering digunakan ketika ingin mendorong ekonomi atau ekspansif. Bank sentral membeli obligasi pemerintah dari investor atau bank. Pembelian itu menciptakan uang baru. Uang tersebut masuk ke perbankan dan bisa dipinjamkan kembali. Hasilnya, jumlah uang beredar meningkat, suku bunga turun. Ketika ingin menahan inflasi atau kontraktif, bank sentral menjual obligasi. Pembeli obligasi membayar dengan uang yang keluar dari sistem keuangan. Jumlah uang beredar menurun, suku bunga naik. 2. Suku bunga diskonto atau discount rate. Ini adalah suku bunga yang dikenakan bank sentral kepada bank umum ketika bank-bank itu meminjam uang langsung ke bank sentral. Saat diturunkan, bank lebih mudah meminjam dari bank sentral. Bank akan menyalurkan lebih banyak kredit. Jumlah uang beredar naik. Saat dinaikkan, bank menjadi enggan meminjam. Kredit melambat, jumlah uang beredar turun. Walaupun tingkat diskonto tidak langsung memengaruhi bunga pinjaman masyarakat, instrumen ini memberi sinyal kuat ke pasar keuangan. 3. Persyaratan cadangan minimum. Bank diharuskan menyimpan sebagian dana nasabah sebagai cadangan. Jika rasio cadangan itu diturunkan, maka bank dapat menyalurkan lebih banyak pinjaman. Jumlah uang beredar meningkat. Jika rasio cadangan dinaikkan, maka kapasitas kredit bank akan menurun. Jumlah uang beredar menyusut. Meskipun jarang digunakan karena dampaknya besar, instrumen ini tetap menjadi bagian penting kerangka kebijakan moneter. Di balik instrumen-instrumen tadi, ada konsep penting
yaitu pengganda uang. Misalnya, jika rasio cadangan 20%, setiap Rp1 yang masuk bank bisa menjadi hingga Rp5 dalam bentuk kredit dan simpanan baru. Ini berarti simbol kecil di neraca bank dapat menciptakan dampak besar di ekonomi nyata. Karena itulah Bank Sentral harus berhati-hati. Perubahan kecil di cadangan atau suku bunga bisa menjadi perubahan besar di sirkulasi uang. Di ruang kelas, proses ini terlihat rapi dan terstruktur, tapi di dunia nyata semuanya lebih kompleks. Bank mungkin menyimpan cadangan lebih besar dari yang diwajibkan. Masyarakat dapat menahan pengeluaran jika merasa ekonomi tidak pasti. Dunia usaha bisa menunda investasi meskipun bunga turun. Selain itu, kebijakan moneter bekerja dengan jeda waktu. Efeknya tidak langsung terasa hari ini atau besok. Butuh minggu, bulan, atau bahkan tahun sampai dampaknya masuk ke sektor real. Karena itu, Bank Sentral selalu memantau data inflasi, konsumsi ketenagakerjaan, kepercayaan pelaku usaha, dan banyak indikator lainnya. Mereka seperti navigator kapal besar yang harus menggerakkan kemudi perlahan, penuh kalkulasi, agar kapal tetap berada di jalur. Itulah gambaran komprehensif tentang kebijakan moneter, bagaimana Bank Sentral mengendalikan jumlah uang beredar, menyesuaikan suku bunga, dan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. Di video berikutnya, kita masuk ke kebijakan fiskal, alat kedua yang juga sangat penting dalam mengelola perekonomian sebuah negara. Jika video ini bermanfaat, silakan dukung dengan cara like, share, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan ini membantu siapapun yang ingin memahami ekonomi. Sampai jumpa di video berikutnya.